Selamat siang, Kakak Santi. Selamat siang, Sus. Masih kenal dengan saya, Nars Iqbal? Masih? Oke, baik. Bagaimana perasaan Kak Santi hari ini? Baik-baik aja. Baik, apakah suara yang mengganggu masih ada di pendengaran Kak Santi? Masih? Masih ya. Untuk cara yang kemarin saya sudah ajarkan, yaitu menghardik, apakah sudah dilakukan? Sudah? Berapa kali sehari kalau boleh tahu? Satu. Satu. Mm-mm. Oke, apakah suara-suaranya berkurang? Lumayan berkurang sih. Lumayan berkurang ya. Untuk minum obatnya apakah sudah rutin? Sudah. Sudah rutin ya. Boleh saya lihat dulu jadwal hariannya? Boleh. Oke, ini ya jadwal hariannya. Iya. Oke, bagus Kak Santi. Ternyata minum obatnya udah rutin ya. Tadi pagi juga udah minum obat. Ini juga menghardiknya tadi pagi tidak dilakukan ya? Iya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita lakukan lagi ya, mungkin untuk hari ini. Oke, sekarang saya akan membantu Kak Santi mengajarkan teknik yang baru, yaitu teknik bercakap-cakap untuk mengatasi halusinasi ini. Ya, untuk waktunya itu kurang lebih 15 menit dengan tujuan supaya Kak Santi bisa menambah waktu, mengurangi kecemasan terhadap suara-suara tersebut, agar suara-suara tersebut bisa hilang dan tidak mengganggu Kak Santi lagi. Apakah Kak Santi bersedia 15 menit? Bersedia, Sus. Untuk waktunya mau di sini, untuk tempatnya mau di sini aja? Ya, di sini aja. Di sini saja. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai ya. Oke. Di sini saya akan mengajarkan teknik bercakap-cakap. Jadi di teknik ini ketika Kak Santi sudah mulai nih mendengar suara-suara yang mengganggu Kak Santi bisa bilang seperti ini. Tolong, misalnya ke teman sekamar ataupun ke perawat yang sedang berjaga gini. Tolong, saya mulai mendengar suara yang mengganggu itu lagi. Tolong ajak saya bercakap-cakap. Gitu. Apakah Kak Santi bisa? Bisa, Sus. Coba Kak Santi lakukan. Tolong, suara itu sudah ada di kepala saya. Ya, lalu tolong bantu saya bercakap-cakap gitu. Tolong bantu saya bercakap-cakap, tolong. Oke, baik. Boleh diulangi Kak Santi? Tolong, ada suara itu lagi, tolong ajak saya bicara. Oke, bagus. Atau mungkin seperti ini, jika ada teman Kak Santi yang sedang dekat gitu, Kak Santi bisa ajak juga, Budi, ajak saya berbicara, suara itu mulai muncul lagi, seperti itu. Apakah Kak Santi paham? Paham, Sus. Oke, semisal saya Budi, Kak Santi berbicara itu ke saya, silahkan. Budi, tadi ada suara, tolong ajak saya bicara. Oke, bagus sekali Kak Santi sudah bisa melakukannya ya. Kalau begitu, bagaimana perasaan Kak Santi setelah kita melakukan teknik tersebut? Lumayan mereda sih. Lumayan mereda ya suaranya. Oke, coba Kak Santi boleh jelaskan kembali apa yang sudah kita bicarakan tadi? Tadi disuruh kalau misalkan ada suara-suaranya lagi yang muncul, suruh cari teman, terus disuruh ajak saya ngobrol begitu. Wah, benar sekali Kak Santi, berarti sangat memahaminya ya. Oke, di sini kita masukkan nih ke jadwal harian Kak Santi. Kira-kira Kak Santi mau di jam berapa nih untuk latihan cara bercakap-cakap tersebut? Jam 2 aja. Jam 2 siang. Oke, baik, kita tulis ya di sini bercakap-cakap. Oke, nah nanti ketika Kak Santi melakukan ini secara mandiri, Kak Santi bisa tulis huruf M. Jika Kak Santi melakukannya ini secara dibantu, Kak Santi bisa nulis B. Seperti tadi kita sudah melakukannya dengan cara dibantu, berarti kita tulis di sini B. Nah, jika Kak Santi tidak melakukannya sama sekali, kita bisa tulis B. Seperti itu. Apakah Kak Santi paham? Paham, Sus. Oke, baik. Untuk kertasnya ini mau saya yang simpan lagi atau Kak Santi yang simpan? Susternya aja yang simpan. Saya aja yang simpan. Oke, baik kalau begitu. Mungkin pertemuan kita kali sesi ini sudah selesai ya Kak Santi. Nanti kita akan bertemu lagi untuk mengajarkan teknik yang baru untuk menghalau suara-suara yang mengganggu Kak Santi. Jangan lupa juga ya untuk latihan ini dilatihkan secara mandiri, atau jika tidak bisa secara mandiri bisa dibantu oleh perawat-perawat yang sedang berjaga, seperti itu. Apakah Kak Santi paham? Paham, Sus. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya Kak Santi mau di besok atau lusa?
besok aja. Besok aja. Jamnya sama? Boleh sama. Boleh. Tempatnya di sini juga? Iya. Oke, baik kalau begitu kita jadwalkan ya untuk besok. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Selamat siang Kak Santi. Selamat siang Sus. Masih kenal dengan saya Nurse Iqbal? Masih Sus. Oke, baik. Bagaimana perasaan Kak Santi hari ini? Apakah masih ada suara-suara yang mengganggu Kak Santi? Udah berkurang sih frekuensinya. Sudah berkurang ya? Untuk teknik yang kemarin saya ajarkan, teknik menghardik, itu apakah sudah dilakukan? Sudah. Sudah dilakukan. Berapa kali sehari? Satu. Satu kali sehari ya? Oke. Untuk minum obatnya apakah sudah dilakukan? Sudah. Sudah juga. Untuk teknik yang baru kita ajarkan kemarin, bercakap-cakap, apakah sudah dilakukan? Sudah. Sudah juga ya. Boleh saya lihat dulu ya untuk jadwal harian Kak Santi. Oke, baik. Jadwal harian Kak Santi lengkap ya. Di sini minum obatnya juga sudah teratur. Sudah minum obat dan menghardiknya juga sudah dilakukan secara mandiri ya. Oke, bercakap-cakapnya juga mandiri sudah. Bagus sekali Kak Santi, hebat catatannya di sini sudah hampir mandiri semua ya. Mungkin ada beberapa yang masih dibantu oleh kakak perawat, itu tidak apa-apa. Nanti seberjalannya waktu Kak Santi bisa melakukannya secara mandiri. Nah, untuk sekarang saya akan mengajarkan teknik melakukan aktivitas di rumah nih. Untuk nanti Kak Santi ketika sudah pulang, Kak Santi bisa melakukan teknik ini agar menghalau suara-suara yang datang dan mengganggu seperti itu. Oke, waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Kak Santi bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya mau di sini juga? Boleh di sini aja. Mau di sini juga. Oke, baik kalau begitu kita mulai ya. Nah, teknik ini dilakukan di rumah ketika Kak Santi sedang tidak ada waktu luang gitu. Misalnya kalau Kak Santi bengong nih, Kak Santi bisa melakukan teknik ini untuk mengisi waktu luang agar suara-suara tersebut tidak datang mengganggu seperti itu. Nah, caranya bagaimana sih? Kita list dulu nih kegiatan Kak Santi dari pagi hingga malam sebelum tidur. Kita list dulu yang ada di rumah sakit nih. Kira-kira jam 7 setelah bangun tidur Kak Santi ngapain? Cuci muka. Cuci muka, oke. Terus beresin kasur. Beresin kasur, oke. Biasanya sih diajakin senam. Oke. Senam ya jam 7 ya? Iya, Oke, benar. Senam. Senam sama teman-teman itu biasa. Senam di lapangan. bersama. Oke, habis Iya. itu Habis itu makan pagi sih biasanya. makan pagi diajak. ya. Iya. Oke. Untuk Habis itu makan pagi, habis makan pagi ngapain ya? Beres-beres sih paling, beresin Beres-beres. kamar atau beresin beres-beres depan kamar. situ gitu. Beresin kamar atau sapu halaman ya? Iya, biasanya sih. Untuk siangnya kira-kira Biasa kalau udah siang tidur. oh, siang masuk jam istirahat ya, Iya, jam 12 sampai jam 5 sore ya. Iya, itu biasanya ya makan, tidur, terus habis itu main sama yang lain tuh biasanya di taman situ tuh biasanya main bareng. Itu udah sore ya jam 5. Iya, udah sore tuh biasanya. Terus kalau Udah malam ya udah balik ke kamar lagi. balik ke kamar lagi siap-siap mau tidur ya. Oke, baik. Nah, kalau kegiatan di rumah nih kira-kira Kak Santi ngapain aja sih dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu? Kalau waktu masih di rumah saya biasanya bangun jam berapa ya? Lupa lagi, jam 7 paling. Jam 7 bangun. Iya. Oke. Ya kayak biasa kalau bangun langsung cuci muka. Cuci begitu. muka terus Depan tuh di rumah saya banyak pohon-pohon, jadi suka daunnya turun, terus jadi saya sapu-sapuin dulu. Nyapu halaman ya. Iya. Bagus sekali Kak Santi, rajin ya. Terus tuh ya biasa saya mah kalau udah selesai ya saya bengong-bengong di rumah, nggak tahu lagi biasanya. Oke. Ada acara menonton TV bareng keluarga gitu, adakah? Biasa saya sendiri sih di rumah nonton TV, nonton sinetron TV. saya biasanya. Oke. Kak Santi punya hewan peliharaan, biasanya main gak sama hewan peliharaannya? Enggak, ada saya bunuh semua. Oh, seperti itu, oke. Lalu jam makan siang jam 12, betul? Iya, bisa makan. Lalu istirahat ya sampai jam 4 atau jam 3 gitu, oke. Oke, kalau begitu. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang Kak Santi tadi sudah list nih bersama saya untuk di rumah maupun di rumah sakit ini. Nanti kita bisa masukkan ya ke sini. Misal nih Kak Santi
senam di jam 7. Kita tulis ya di sini senam. Oke. Nah, seperti itu ya Kak Santi. Kira-kira untuk teknik aktivitas kegiatan itu seperti itu. Kalau Kak Santi lagi ada waktu luang nih, Kak Santi bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu untuk menghalau suara-suara yang datang. Tuh. Nah, bagaimana perasaan Kak Santi setelah kita bercakap-cakap tentang kegiatan ini? Ya lumayan sih, jadi saya tahu apa aja yang harus saya lakuin biar nggak bengong-bengong aja. Biasanya saya mah bengong-bengong kalau udah di rumah. Oke, jadi ada kegiatan ya Kak Santi kalau udah di list seperti ini. Nah, coba sih Kak Santi bisa ulangi kembali apa yang sudah kita bicarakan tadi. Tadi kita udah ngelis kegiatan saya biasanya kalau di sini sama di rumah, terus ditaruh di jadwal harian biar saya nanti ke depannya kalau di rumah nggak gabut, nggak bengong-bengong gitu. Oke, bagus sekali Kak Santi. Berarti sangat memahaminya ya apa yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, jangan lupa juga untuk dilakukan kegiatan-kegiatan tadi ya. Kira-kira untuk kertasnya ini mau saya bawa atau Kak Santi yang bawa? Suster aja deh. Saya yang bawa aja. Oke, baik kalau begitu ya. Iya. Nah, kira-kira pertemuan kita pada sesi kali ini sudah selesai nih Kak Santi. Untuk teknik-teknik yang sudah saya ajarkan jangan lupa untuk dipraktikkan ya Kak Santi ya. Mungkin nanti kalau mau dituliskan boleh bilang ke saya, nanti untuk saya bantu bimbing Kak Santi seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kita mau membahas hal yang baru nih Kak Santi. Kira-kira minggu depan kali ya. Kak Santi bersedia? Boleh. Oke, kalau begitu waktu dan tempatnya sama seperti ini atau gimana? Nggak tahu deh, lihat nanti aja. Lihat nanti aja ya. Oke, nanti kalau gitu saya kabarkan kembali. Baik, kalau begitu saya tinggal dulu ya Kak Santi. Selamat beristirahat kembali.